APD lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dikhawatirkan pasien itu punya penyakit menular, ya. Pakai kacamata juga, kacamata yang mana kacamata ini? Pakai topi juga, topi purimas mana? Ada topinya loh. Topinya mana Mbak? Yang ini topinya. Kemudian pakai masker. Ada topinya kayak pegawai purimas. Warnanya hijau pascal. Ya, kasih. Sampai pipisnya dibuka robek. Ini topinya ada ya, lebih bagus dari sobek ya? Enggak. Kalau sudah cuci tangan 7 langkah, jangan lupa semua perhiasan dilepas, baju dilipat sampai siku. Gosok tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kuku-kuku jari, ibu jari, kuku-kuku, kemudian dari tangan sampai siku di air mengalir dengan posisi seperti ini, kemudian memakai sarung tangan. Di sini prinsipnya adalah bersih, bukan steril. Jadi hanya untuk mencegah biar tidak tertular penyakitnya pasien, ya. Kalau pasiennya nggak punya penyakit menular, ya nggak apa-apa kalau kamu yakin. Tapi kalau nggak yakin, lebih baik pakai sarung tangan. Ini sarung tangan nyinceng-nyinceng sampai jari-jarinya nggak kelihatan. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, yang pertama dikerjakan adalah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Ya, tensi, suhu, nadi, pernafasan, semuanya lengkap. Ya, Ibu, saya akan memeriksa suhunya. Masuk ke tiap untuk mengetahui apakah suhunya Ibu tinggi atau tidak, apa normal atau tidak. Sebelumnya ketiaknya mau dibersihkan dengan tisu. Sekarang mau tanya, Ibu mau dibersihkan sendiri atau dibersihkan saya, Bu? Sendiri. Baiknya mana sayang? Itu klorin, air sabun, air bersih. Silakan Bu, dibersihkan ketiaknya sampai kering ya Bu. Jangan sampai lembab. Nanti kalau kering tak kasih tisu lagi. Yang mana Bu? Ketiaknya. Iya. Yang terjauh. Kenapa yang terjauh? Karena yang terdekat mau saya pakai untuk tensi. Sudah Bu? Sudah? Sini Bu. Buang kaki. Sininya bengkok ya. Ini buka.
Kalau ini termometer pakai air raksa, perhatikan sampai top. Kapan mana? Nggak masuk. Aduh, ini pelajaran itu saya ini sekali seumur hidup, nggak ada pelajaran ini lagi. Sekali ya. Taruh, menghadapnya ke badan. Ini yang ada angkanya, menghadapnya ke badan pasien. Setelah taruh seperti ini, suruh dilipat tangannya, silang, kemudian baru ditekan. Nah, sementara tangan ini digunakan untuk mengukur tekanan darah. Kita ambil tensi. Taruh di atas nadi yang berdenyut, 3 jari di atasnya. Ini nadinya di sini. Diputar searah jarum jam untuk mengunci. Dipompa sampai angka 30, diturunkan pelan untuk mengetahui fungsi dari tensi tersebut. Kemudian putar lagi searah jarum jam, tensi sampai angka 160, diturunkan pelan sambil mendengarkan bunyi sistol diastol. Kalau sudah, taruh tensinya, catat. Ada pulpen, ada kertas, dicatat hasilnya biar tidak lupa. Ternyata sudah bunyi, suhunya 36,3. Ditulis juga, dicatat biar nggak lupa. Masuk ke klorin, masuk ke sabun, masuk ke air bersih. Kemudian dilap pakai tisu, buang, masuk ke wadahnya lagi. Kalau sudah, lanjutkan pemeriksaan nadi. Pemeriksaan nadi menggunakan alatnya adalah jam tangan, alat tulis. Jam tangan yang ada detiknya, bukan jam tangan yang angka, ya. Kita hitung sambil memandang jam tangan. 1 menit full. Kalau sudah, pindah mengukur nafas. Pernafasan dihitung, tidak boleh disampaikan ke pasien, nggak boleh ngomong. Pernafasan dihitung, tetap memegang tangannya sambil memperhatikan nafas naik turunnya dada pasien. Dihitung 1 menit full. Ditulis semuanya hasilnya, ya. Kalau sudah pemeriksaan nadi, pernafasan sudah, mengukur kesehatan fisik semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pertama adalah memeriksa rambutnya. Dilihat apakah rambutnya rontok, apakah ditarik sedikit itu rontok. Lihatkah apakah ada ketombe. Perhatikan apakah ada benjolan di kepalanya. Barangkali ada benjolan. Kalau sudah, turun ke mata. Kita menggunakan senter. Senternya mana? Kurang senter? Nggak ada senter. Senter? Pura-pura ada senter nggak? Ini pakai senter ini. Pura-pura senternya ini ya. Kulitnya periksa. Habis rambut, kulitnya apakah bengkak, ya. Kemudian mata dibuka dari yang terjauh dulu, kemudian yang terdekat. Perhatikan konjungtiva, sklera, ya. Konjungtiva itu ada di bawah, sklera itu yang putih, kornea yang hitam. Apakah
konjungtivanya pucat? Apakah korneanya mengkuning atau putih? Ya. Kemudian turun ke hidung. Pakai senter. Lihat hidungnya. Sebenarnya ada alat untuk membuka hidung, namanya spekulum hidung. Buka. Dilihat apakah ada lendir, apakah di dalamnya ada benjolan polip, apakah memerah, ada infeksi di hidung, itu dilihat dengan senter. Kemudian turun ke mulut. Kita pakai tang spatel. Tang spatelnya belum ada, silakan ambil baby. Oh iya. Tang spatel masuknya ke bak instrumen ya sayang. Kemudian dilapisi pakai kain kasa. Tang spatel untuk menekan lidah, tekan, kemudian di center. Lihat, apakah ada stomatitis? Stomatitis itu sariawan, putih-putih. Apakah amandelnya membesar? Apakah kemerahan, ada peradangan di mulutnya? Kemudian lihat giginya, apakah ada karies? Apakah gigi gusinya ada yang memerah atau infeksi? Kemudian lihat ke bibir, adakah stomatitis atau sariawan di bibir? Kalau sudah, ini taruh di bak instrumen. Kemudian periksa leher. Leher diperiksa. Apakah ada pembesaran kelenjar tiroid di sini? Ditekan-tekan sampai ke bawah leher. Kemudian dipegang di bagian sini, suruh menelan pasiennya, suruh menelan. Coba telan, sakit ya? Enggak, berarti nggak ada peradangan. Kemudian periksa telinga. Dari bagian yang terjauh dulu ya. Di telinga dilihat, apakah ada serumen kui, sing kuning-kuning mirip kotoran, cekil watu, namanya serumen. Apakah ada benjolan? Apakah ada kemerahan atau infeksi? Apakah mengeluarkan cairan? Apakah berbau atau tidak? Yang satunya juga diperiksa yang sama. Kemudian tekan. Ditanya sakit? Kalau sakit berarti dia infeksi telinganya, ya. Di sini yang ditekan. Nih. Ya, ini yang ditekan di sini. Ya. Kalau sudah, periksa ke dada. Dadanya apakah simetris? Apakah payudara tingginya sama, besarnya sama? Kemudian dipegang payudaranya, apakah ada benjolan di payudara, memutar? Pegang payudara satunya, dipegang memutar, apakah ada benjolan di payudara? Kemudian tangannya suruh ke atas, ini ke atas. Kemudian periksa, apakah ada pembesaran kelenjar di ketiaknya? Apakah sakit saat dipegang sampai ke payudara? Kalau sudah nggak ada, periksa ke mulut, ke perut. Nah, perut ini dibagi menjadi 4. Bagi menjadi 4. Perut bagian atas yang kiri berisi lambung. Lambung yang atas, yang kiri, yang kanan atas berisi hati. Di sini tempatnya hati, tempatnya lambung. Ini tempatnya usus besar, di sini tempatnya apendik atau usus 12 jari atau usus buntu. Kemudian tengah adalah rahim sama kandung kencing. Belakang ginjal. Oke, kita menggunakan stetoskop. Sorry. Kita periksa kuadran kiri atas, kuadran kanan atas, kuadran kiri bawah, kuadran kiri bawah. Kemudian ditekan. Ini namanya pemeriksaan apa? Auskultasi, mendengarkan. Kemudian kita menggunakan pemeriksaan palpasi dengan disentuh. Sakit bu? Lambungnya tidak sakit. Ini isinya lambung. Sakit bu? Livernya tidak sakit, hatinya sakit bu?
Sakit Bu? Selalu ditanya. Tengah, sakit Bu? Ya, ini pemeriksaan palpasi dengan menyentuh, meraba, menekan. Paham sampai di sini? Paham. Kita merembet ke bawah, ke ekstremitas. Tangannya bengkak atau tidak? Ada varises atau tidak? Satunya juga dilihat apakah ada bengkak, apakah ada varises. Kemudian kakinya, apakah ada varises atau bengkak. Kemudian pasiennya disuruh miring. Ibu silahkan miring ke sana Bu. Yang terakhir adalah pemeriksaan CVT untuk memeriksa kemana? Ginjal, fungsi ginjal, ke fungsi ginjal ya. Dengan tangannya kita tahan di sini, tahan, ditekan, kemudian dipukul. Sakit Bu? Satunya sakit Bu? Apabila sakit berarti ada masalah infeksi di ginjal. Nah, sekarang saya mau periksa duburnya Ibu untuk mengetahui apakah Ibu ada sakit varises di duburnya atau yang namanya lain hernia, atau varises namanya apa? Wasir atau hemoroid. Itu diketahui di dubur, wasir. Pembuluh darah yang pecah di dubur namanya wasir atau hemoroid. Caranya sikapnya sim. Ibu kaki yang bawah lurus, yang atas nekuk. Udah seperti ini, setengah telungkup, separuh. Nah begini ya. Udah, ini tangan tidurin terus gini ya. Setengah tidur begini, ini namanya sikap sim ya. Untuk mengetahui duburnya bagaimana, ambil masa. Masa ini untuk membuka apa? Membuka duburnya. Ditahan pakai jempol untuk membuka dubur, melihat adakah varises di sini. Kalau ada varises namanya hemoroid atau wasir. Ya, kalau sudah tidak ada ternyata bersih, pasiennya suruh terlentang lagi. Monggo Bu terlentang, ini masuk bengkok. Sekarang pemeriksaan vagina ngomongnya harus sopan karena ini kaitannya dengan privasi atau dengan kemaluan. Maaf Bu, yang belum saya periksa adalah bagian vagina. Ibu ada keluhan nggak di vagina Ibu? Keputihan dan lain-lain. Nah, kalau nggak ada, nggak usah maksa suruh periksa. Kalau ada keluhan, Ibu ada, misalnya kamu punya keluhan, apakah Ibu keputihan, ada masalah vagina Bu? Ada keputihan. Apakah bisa saya buka atau bisa saya periksa? Boleh Bu? Boleh. Kalau diizinkan, periksa. Kalau nggak diizinkan, jangan maksa dong, ya kan? Kalau mau, silakan Ibu celananya dilepas ya Ibu. Saya akan melakukan pemeriksaan seperti kalian vulva hijin. Silakan celananya dilepas, kakinya jongkok. Nah, ambil bengkok, ditaruh di bawahnya. Ambil celemek, kemudian bengkok. Kemudian saya ambil kapas DTT. Lihat vaginanya apakah bersih atau kotor. Kalau kotor ambil 5, kalau tidak kotor ambil 3. Bersihin, kemudian sambil melihat keputihannya warnanya apa? Apa hijau, apa kuning, apa coklat, apa kayak pelangi? Keputihan si warna hijau berarti infeksi dong. Kemudian baunya, apakah baunya busuk atau hanya amis biasa? Apakah di vagina itu ada varises? Apakah ada pembesaran kelenjar Bartolini? Nah, kalau sudah, baru ambil semuanya, bengkok diambil, perlak diambil, semuanya diambil, taruh bawah,
adalah kaki. Lihat tadi apa? Varises ya? Varises di kaki dilihat. Coba lihat Bu, kakinya lurus. Dilihat kaki varises atau tidak. Nah, tadi kaki sudah dilihat bareng sama tangan, tapi kalau dibaringin lagi juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah selesai silakan Ibu duduk. Jangan turun dulu ya Bu. Ibu duduk dulu. Menghadap ke sana Bu, biar teman-temannya lihat. Yang terakhir adalah pemeriksaan. Mbak, kok nggak ada kartu tala Mbak? Mana? Oh, disimpan. Ulangi Mbak. Ulangi. Waktu sebentar. Tadi kan ada pemeriksaan telinga ya. Pemeriksaan telinga itu kan telinganya bersih. Kalau telinga bersih melakukan cek pendengaran. Itu Mbak. Oh, ini nggak diperlihatkan, jadi saya lupa. Kartu tala. Sekarang misalnya kayak gini. Tadi telinganya bersih, langsung diperiksa. Bunyi Mbak, ini gitu. Ini satunya. Ini berarti pendengarannya normal. Dikentingkan, kemudian didekatkan. Dikentingkan, baru didekatkan. Jangan bunyi. Gitu ya. Itu pemeriksaan telinga tadi kelewat ya. Setelah tidak tahu, tidak ada apa, tidak ada infeksi, tidak ada kotoran bersih, baru pemeriksaan ini ya. Sekarang sudah selesai, silakan duduk. Menghadap ke sana. Yang terakhir pemeriksaan refleks patella. Patella itu dengkul ya. Patella itu dengkul. Sampai dilipat. Patella itu dengkul. Untuk mengetahui dia refleksnya normal atau tidak. Biasanya untuk mengetahui refleks itu kaitan dengan vitamin atau kalsium yang ada di tulang dia. Apakah kalsiumnya cukup, tulangnya kuat, atau tulangnya keropos? Ya, maju sedikit. Terus. Nah, pasien tidak boleh mepet tempat tidur, harus gantung kakinya. Oke, satunya dibuka. Perhatikan cara ngetuknya. Di sini ada bunderan. Di bawahnya juga ada tonjolan. Di tengahnya ada cekungan. Di antara dua itu ada cekungan. Kita sanggah kakinya. Begini. Tidak boleh kakinya kaku, harus lemes ya. Ngetuknya di antara dua tonjolan itu. Kalau dia seperti kesetrum kaget, tapi tidak dibuat-buat, benar-benar kesetrum, kayak kesetrum berarti dia refleksnya bagus. Nah, contohnya di sini. Ini tidak dibuat-buat, dia memang nggak kaget, memang ini refleksnya kayak gitu, berarti normal ya. Satunya. Relax ya. Nah, dia akan seperti kejang kayak gini ya, berarti menunjukkan refleksnya bagus. Sudah selesai, silakan duduk menjelaskan hasil pemeriksaan. Silakan duduk Ibu. Ibu Putri, saya sudah melakukan pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki Ibu, termasuk pemeriksaan tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital Ibu semuanya normal, tensi, suhu, pernapasan semuanya normal. Dari fisik Ibu dari ujung rambut sampai ujung kaki juga normal. Tapi saya menemukan masalah di dubur Ibu, ternyata bla 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 bla. Jadi apa yang ditemukan yang bermasalah disampaikan.
di dubur ibu contohnya, atau di mata ibu yang kanan kok merah, kok sudah berapa hari, kalau bangun tidur rapet nggak, keluar nanahnya nggak, misalnya. Saya melihat di telinga ibu yang sebelah kiri kok ada benjolannya, contohnya seperti itu. Hasil pemeriksaannya apa disampaikan? Semuanya normal Bu, tapi saya melihat di payudara ibu sebelah kiri ada benjolan. Jadi pemeriksaan itu normalnya dulu disampaikan, kemudian menyampaikan masalahnya apa. Tapi nggak ada masalah sama sekali, sehat semuanya ya disampaikan. Semuanya sehat Bu, normal. Dari ujung rambut sampai ujung kaki saya tidak menemukan masalah apapun. Tapi suhu badan ibu 40 derajat Celcius. Berarti ibu sedang ada infeksi di tubuhnya. Nanti saya ambilkan obat ya Bu. Nanti saya sampaikan ke dokter. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bu? Kalau nggak ada pertanyaan, selamat berkunjung kembali. Nanti kontrol ya Bu kalau udah habis obatnya. Sekarang sudah paham? Paham? Bisa ditiru, bisa dipraktekkan satu persatu. Bisa ya? Saya panggil. Silakan duduk Putri.